Pada video sebelumnya telah kami sampaikan tentang analisa proyeksi rugi laba dan analisa proyeksi cash flow. Sedangkan video berikut ini adalah video lanjutan tentang analisa kebutuhan modal kerja, analisa jumlah kebutuhan alat, dan analisa distribusi kebutuhan alat tiap bulan. Analisa detail tiap bulan bisa kita lihat pada file-file dalam sheet ini, yaitu misalnya untuk melihat persiapan pertama, persiapan kedua, persiapan bulan ketiga, dan seterusnya. Di sini filenya atau worksheetnya kita simpan pada file yang disembunyikan. Kita buka dulu di unhide, yaitu di sini mulai dari Januari sampai bulan Desember. Nah, ini misalnya untuk bulan Januari, tapi sebelumnya kita bisa lihat untuk di bulan persiapan ini secara detail hanya dibudgetkan untuk total biayanya saja. Misalnya untuk pembangunan mesin ini dilakukan 3 bulan dengan total biaya sebesar ini yang dibagi dalam pekerjaan 3 bulan. Biayanya ini bulan pertama, kedua, ketiga. Terus pembangunan base camp juga demikian. Ini bulan pertama, kedua, ketiga. Dan perlengkapan mes di bulan pertama kosong, 0. Tidak ada pengeluaran. Di bulan kedua ini, kemudian ini di bulan ketiga. Peralatan kantor juga demikian. Nah, ini sebagian sudah dibayar pada bulan pertama, ini bulan kedua, di bulan ketiga untuk telepon internet sudah clear, tidak ada pembiayaan lagi. Untuk pembangunan workshop dimulai pembangunannya di bulan persiapan kedua. Pengadaan supporting ini kebanyakan biayanya dikeluarkan pada persiapan bulan pertama dan seterusnya. Ini untuk pekerjaan pembuatan jalan. Ini operasional di bulan persiapan tidak ada aktivitas, tapi di bulan Januari, di bulan keempat sudah mulai ada aktivitas. Kemudian untuk root maintenance dilaksanakan mulai di bulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk dewatering dimulai pada bulan produksi. Sedangkan untuk coolgating di bulan Januari sudah ada aktivitas. Dan seterusnya. Untuk overhead, sebagian sudah dibudgetkan pada saat bulan persiapan pertama, ini kedua, ini ketiga. Biayanya sudah mulai penuh, termasuk biaya makannya juga. Kemudian kita lihat untuk bulan Januari, rencana produksi sebesar 856.000 ton. OB-nya, overburden-nya sebesar hampir 6 juta meter kubik karena SR-nya 1/7. Pada bulan Januari untuk persiapan ini sudah tidak ada budgetnya, kecuali untuk kantor nih sebagian. Untuk supporting juga ada di bulan Januari. Pembangunan jalan sudah tidak ada, dan seterusnya. Kita lihat untuk bulan April, rencana produksi sebanyak 955.000 ton, sedangkan overburdennya 6,6 juta lebih
meter kubik. Untuk aktivitasnya, mulai dari supporting sudah ada pengeluaran atau disediakan budgetnya. Pembangunan jalan sudah nggak ada. Ini OB. Ini cool cattingnya. Ini aktivitas di pelabuhan, transshipment, overhead, dan seterusnya. Di sini selisihnya antara cash in dan cash out disampaikan juga pada worksheet ini. Demikian seterusnya sampai di bulan Desember. Kemudian dari sheet ini dimasukkan ke proyeksi cash flow. Kemudian pada master budget ini disampaikan juga tentang distribusi kebutuhan alatnya tiap bulan. Distribusi kebutuhan alat ini untuk tiap bulan hampir sama dengan yang disampaikan pada analisa master budget untuk satu periode kebutuhannya seperti apa. Ini menandakan bahwa semua peralatan yang digunakan itu tidak ada yang standby yang banyak atau kelebihan alat atau kekurangan alat sebagai akibat daripada salah perhitungan. Akan tetapi perubahan-perubahan itu standby atau kurang itu tidak lain hanya disebabkan karena curah hujan atau jam kerja efektifnya lebih besar atau lebih sedikit. Variasi dari jumlah kebutuhan alat tersebut ditentukan oleh jumlah hari kerja efektif atau jumlah jam kerja efektif, sehingga jumlah produksi untuk batu bara maupun overburden bisa naik bisa turun. Hanya saja dalam analisa master budget di sini sudah diantisipasi sebelumnya. Yang kami sampaikan di sini tentang distribusi alat-alat atau peralatan yang digunakan untuk aktivitas penambangan ini hanya disampaikan tentang alat-alat atau peralatan yang digunakan untuk pengupasan overburden, road maintenance, coal getting, terus angkutan ke pelabuhan dan aktivitas di pelabuhan. Sedangkan untuk kegiatan yang lain seperti supporting ini dioperasikan secara keseluruhan meskipun jam kerja efektif atau produksinya itu berubah-ubah. Seperti untuk supporting di sini. Ini hampir sama digunakan seluruhnya. Akan tetapi untuk alat berat dan dump truck misalnya untuk pekerjaan overburden, misalnya untuk D155 pekerjaan grading di sini itu tetap satu, untuk tanah biasa satu, sehingga 2 unit. Untuk lading dengan menggunakan PC 1250 untuk pekerjaan batuan lunak sebesar 22 unit. Ini adalah ditarik dari atau sebagai ringkasan dari bulan-bulan nih, misalnya di bulan Oktober, ini di bulan Agustus, sehingga di sini semuanya berdasarkan analisa biaya atau analisa kebutuhan alat tiap bulan. Ini adalah distribusi alat tiap bulan
sehingga di sini terlihat bahwa variasinya tidak terlalu banyak. Misalnya untuk total di bulan Januari peralatan digunakan 875, Februari sama, bulan Maret 869, April sama, Mei 868, ini 866 dan seterusnya. Jadi fluktuasinya tidak terlalu besar sehingga tidak ada kerugian akibat alat standby atau kekurangan. Untuk video yang akan datang, saya akan menyampaikan tentang penjelasan rencana produksi batubara dan pekerjaan pembuangan overburden, data hari kerja dan jam kerja efektif, serta data teknis dan harga umum.